Shalom saudaraku. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Kita percaya kita orang Kristen luar biasa. Boleh lambaikan tangannya. Yang luar biasa lambaikan tangannya, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, hari ini saya akan berbicara firman Tuhan. Boleh ditampilkan slide-nya. Saya akan berbicara di dalam, gak lama-lama saudaraku, 30 menit ke depan. Dan firman Tuhan ini adalah 3 kuasa dalam mengucap syukur. Apa saudaraku? 3 kuasa dalam mengucap syukur. Sekali lagi katakan 3 kuasa dalam mengucap syukur. Saudaraku, di dalam firman Tuhan mengucap syukur itu kelihatannya sulit gak? Banyak orang bilang mengucap syukur mudah Pak Prima. Mengucap syukur itu gak sulit Pak Prima. Saudaraku, kalau kita baca artikel firman Tuhan, ayat Alkitab, mengucap syukur itu kalau kita saat diberkati itu mudah. Tapi ketika kita ada masalah, mengucap syukur itu sangat sulit. Bukan hanya buat saudaraku saja, buat saya pun juga. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, next slide, saya akan memperkenalkan diri saya, saudaraku. Pak Prima, ini siapa? Kebetulan saudaraku, saya adalah adik dari Pak Gembala, Pastor Immanuel. Beda atau sama saudaraku mukanya? Beda? Sama sebenarnya. Nah, Pastor Immanuel dipakai Tuhan luar biasa dari kesaksiannya untuk mengusir setan. Dan sangat luar biasa sekali saudaraku, kita diberkati. Amin. Amin saudaraku. Dan saat ini saya pendeta muda di gereja Betani. Dan sebelumnya membantu mama juga di gereja Betani Mall Basura. Dan saat ini bersama dengan saudara. Amin. Dan perkenalan lagi, saya adalah juga aktif di organisasi Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia. Ada sekitar 110 sinode di bawah Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta, itu ada GBI, Tiberias, Betani, dan ada 110 sinode lainnya. Dan puji Tuhan saat ini saya dipercayakan sebagai pengurus pusat pemuda di Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta. Dan saat ini juga saya aktif sebagai pengurus di Persekutuan Doa Menara BCA. Karena latar belakang saya, Pastor Immanuel di dunia okultisme. Nah, saya pendeta muda tapi saya fokusnya adalah di marketplace, saudaraku. Jadinya saya 11 tahun saat ini di dunia perbankan. Mau jadi gembala gak? Gak mau. Karena waktu itu saya pernah ngomong sama Pastor Immanuel, cita-cita saya bukan mau jadi gembala. Tapi saya mau jadi donaturnya Tuhan. Cita-cita saya seperti itu, 11 tahun saya di dunia perbankan, mau jadi gembala? Enggak. Saya bilang, saya tetap melayani di dunia marketplace, biar saya support pelayan-pelayan Tuhan di ladangnya Tuhan. Amin saudaraku. Dan saat ini Tuhan juga mempercayakan saya juga sebagai bendahara umum di Dewan Pengurus Pusat Kawal Gibran, mengawal program-program Mas Wapres, Mas Gibran. Dan ini di luar pekerjaan, di luar pelayanan juga, tapi saya bisa melayani bersama dengan ini. Dan nanti saudaraku yang sama-sama ikut ke Balikpapan, saat ini saya sedang mengambil, doakan semoga lulus. Saya sedang mengambil Master Teologi di Institut Kristen di Balikpapan, punya Betani juga. Dan di bulan Juli ini doakan supaya lulus. Dan puji Tuhan juga beberapa tahun yang lalu pada saat di perbankan saya mengajukan beasiswa Master Business di University of Virginia, US, bekerja sama dengan UTEL, dan semuanya karena kemurahan Tuhan, saudaraku. Bukan karena kuat gagah saya. Itu saja saudaraku perkenalannya, kita akan masuk ke intinya. Kenapa sih perlu mengucap syukur saudaraku? Kok mengucap syukur perlu sih Pak? Enggak panjang-panjang, hanya 3 poin saja yang akan saya sampaikan pada hari ini. Next slide, karena latar belakang saya adalah perbankan, saya membukanya dengan kondisi yang ada saudaraku. Kondisi ekonomi yang ada adalah di dalam Kompas, kontan.com, tak seberuntung Jokowi. Pemerintahan Prabowo dihantui 4 krisis ekonomi saudaraku.
Saudaraku, mungkin kita di sini, oh kebaktian enak, ber-AC, kita bisa mendengarkan firman. Kondisi ekonomi kita lagi gak baik-baik saja, saudaraku. Kemudian terjadi, mungkin saudaraku tahu apa? Perang dagang, China dan US. Dan baru-baru ini terjadi lagi perang dagang lagi, perang bahkan mau jadi perang nuklir katanya. Antara India dan Pakistan. Wow, saya lihat Jumat lalu nilai tukar rupiah itu 16.600. Hampir mirip kayak tahun 98. Ekonomi kita lagi gak baik-baik aja. PHK usaha makin sulit, saudaraku. Kita merasakan yang usaha mungkin makin sulit. Kondisinya seperti itu, saudaraku. Dan saya buka juga berdasarkan data, next slide. Berdasarkan data yang ada juga. Nah, di sini saudaraku, kabar terbaru Microsoft, Bill Gates, itu akan PHK 6.000 karyawan. Dan Nissan juga akan mem-PHK 20.000 karyawan. Dan kita juga dengar Panasonic itu akan mem-PHK juga. Tahu saudaraku, tanggal 20 Mei nanti, sekarang tanggal berapa? 18, 20 Mei nanti, itu kita bisa lihat di CNN, ini beritanya baru, 500.000 ojol akan demo matikan aplikasi besar-besaran di 20 Mei, di Selasa nanti. Ekonomi kita lagi gak baik-baik saja, dan semuanya juga lagi ada masalah. Semua orang perutnya lapar, semuanya butuh dikenyangkan, saudaraku. Dan kalau kita gak bisa dekat sama Tuhan, maka sia-sia. Dan tadi bridgingnya, kondisi ekonomi kita seperti itu, kita akan masuk, saudaraku, di dalam firman Tuhan. Next slide. Saya akan membahasnya Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Boleh kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kita baca bersama-sama Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. 3, 2, 1. Inilah firman Tuhan, kutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asli yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Silakan duduk saudaraku. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan, boleh dibesarkan ayatnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, kondisi ekonomi kita tadi saya bilang gak baik-baik saja. Ekonomi Indonesia gak baik-baik saja. Terkutuklah orang yang mengandalkan deposito. Terkutuklah orang yang mengandalkan investasi. Terkutuklah orang yang mengandalkan saham. Terkutuklah orang yang mengandalkan semuanya, saudaraku. Kenapa terkutuk? Kalau hatinya menjauh daripada Tuhan. Kok bisa sih? Terbukti saudaraku, saat ekonomi crash, saham jatuh. US juga hancur-hancuran. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, maka akan terkutuk. Jadinya saudaraku, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Next, ayat berikutnya, ayat ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudaraku, kalau kita mengandalkan, oh Pak tenang aja, di tengah ekonomi krisis saya sudah siap-siap nih, investasi saham sebanyak-banyaknya. Ternyata gak ada yang tahu harga saham jatuh. Terkutuklah. Pak tenang aja, saya udah mempersiapkan asuransi deposito buat anak saya. Gak ada yang tahu saudaraku. Dia gak mengandalkan Tuhan tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri.
Dia seperti di negeri Padang, dia merasa sendiri. Ketika ekonomi hancur, dia makin hancur. Dan ini yang terjadi. Dan kita mau mendengar apa kata firman Tuhan. Ayat ke-7, sama-sama kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Punya deposito boleh, tapi saudaraku, deposito, tabungan, saham bukan segalanya. Tapi andalkan Tuhan. Ketika melangkah bangun pagi, Tuhan, kekuatanku hanya daripadamu. Kekuatanku hanya daripadamu Tuhan. Saudaraku, saya selalu berdoa, Tuhan bukan kuat gagahku kami bisa seperti ini. Tapi karena Engkau. Seperti itu saudaraku. Ayat ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudaraku, tahun 2025 ekonomi crash. Firman Tuhan sudah menubuatkannya, Yeremia 17 ayat 7. Tahun kering akan datang. Firman Tuhan bilang, terkutuk kalau kita mengandalkan kekuatan deposito uang kita. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi ayat ke-8, ia akan berakar, saudaraku. Akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Meskipun ekonomi sulit, semua orang PHK segala macam. Ia tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir akan tahun kering, saudaraku. Ayat ke-9 adalah betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudaraku, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, licik saudaraku. Tapi kita mau belajar di sini, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Sulit-sulit saudaraku. Tadi saya sangat terberkati dengan kesaksiannya saudaraku. Saya beberapa hari yang lalu saya dapat sharing salah satu presiden direktur multi company terbesar di Indonesia. Saudaraku, kebetulan saudaranya adalah relasi saya juga dan dia cerita. Tahu gak saudaraku apa yang terjadi? Dia seorang presiden direktur di salah satu company terbesar di Indonesia. Dia untuk menjaga jabatannya, dia ternyata tanya ke paranormal. Dia goyang dan si saudaranya itu selalu cerita, dia tiap malam takut jabatannya hilang atau dijatuhkan sama orang, dia sampai tanya ke paranormal dan dia hampir gak tidur di dalam hidupnya. Padahal uang banyak, jabatan ada, tapi terkutuk di mata Tuhan. Dan tahu saudaraku apa yang terjadi? Ternyata jabatannya, apa yang dia takuti itu yang terjadi. Dalam beberapa hari yang lalu saya mendengar dia kehilangan posisi yang dia inginkannya. Jabatannya yang selama ini dia pegang. Dan firman Tuhan mengatakan saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkannya. Saya bersyukur saudara boleh hadir ke tempat ini. Jangan cari berkat, jangan cari Pastor Immanuel supaya saya diberkati lepas dari okultisme. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berkat mengikuti saudara. Ketika ada orang kirim tenun segala macam, gak akan mempan. Karena saudaraku mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Masuk ke dalam perikop kali ini, balik lagi ke slide. Kenapa sih perlu mengucap syukur? Kenapa perlu mengucap syukur? Next slide, saya minta Pak WL bacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Terima kasih Pak. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya hitamkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau segala hal, kalau saudaraku lagi saat ini mengalami masalah,
Ngucap syukur gak saudaraku? Ucap syukur. Kalau saat ini saya ke gereja, Pastor Immanuel, duit saya cuma 10.000, ngucap syukur. Pak, saya kena penyakit jantung, tapi saya tetap setia melayani di tempat ini Pak. Ngucap syukur. Tuhan bilang apa 1 Tesalonika? Dalam keadaan baik gak ngucap syukur? Gak. Dalam keadaan sakit? Iya. Dalam keadaan kekurangan? Iya. Dalam gak ada duit? Iya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala hal. Baik itu kamu yang anak muda lagi diputusin pacarnya. Lagi masalah sama keluarganya. Dalam segala hal kita mengucap syukur. Nah, kenapa sih perlunya mengucap syukur? Next slide. Di sini saya akan membahas bersyukur dalam pergumulan hidup. Itu yang diinginkan Tuhan. Baik suka, pekerjaan, keluarga, hubungan dengan orang sekitar, keuangan kita lagi gak benar pun kita ucap syukur. Gagal pun kita ucap syukur saudaraku. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa kita perlu ucap syukur? Saya akan masuk ke dalam inti firman-Nya. Next slide. Mazmur 118 ayat 1. Boleh dibantu bacakan? Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Jadi Mazmur mengatakan kita mengucap syukur bukan karena keadaan kita. Kita mengucap syukur bukan karena berkatnya Tuhan. Kita mengucap syukur bukan karena kita dikasih kesehatan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin, sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu yang mau kita bahas. Sebab Tuhan baik kita mengucap syukur. Apapun keadaan kita, jangan kita tidak mengucap syukur. Dan saya akan masuk ke dalam firman utamanya. Next slide adalah kenapa kita perlu mengucap syukur. Saya akan membahasnya hanya 3 poin saja. 3 kuasa dalam mengucap syukur. Yang pertama adalah kuasa pelipat gandaan. Sama-sama katakan dengan saya, kuasa pelipat gandaan. Sekali lagi saya kurang dengar. Kuasa pelipat gandaan. Ketika engkau bersyukur, ada 3 kuasa yang kita bisa terima saudaraku. Yang pertama adalah kuasa pelipat gandaan. Yohanes 16 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Next slide. Lukas 9 ayat 16 sampai 17. Lukas 9 ayat 16 sampai 17. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin, terima kasih. Di dalam Lukas ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menghadap ke langit dan dia mengucap syukur apapun kondisi yang dilihatnya. Karena kita orang Kristen, orang melihat atau percaya saudaraku. Orang percaya bukan melihat. Kalau saudaraku melihat Pak, rekening saya cuman 5.000, Pak, rekening saya kayak 5 roti 2 ikan 2.000. Kita orang yang percaya, bukan melihat apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika berapapun nilai-nilai, 5 roti 2 ikan, saldo apapun keadaannya, tetap bersyukur.
Ketika bersyukur Tuhan Yesus menghadap ke langit, 5 roti 2 ikan itu terpenuhi dan sisa 12 bakul. Mujizat terjadi. Ketika saudaraku mengucap syukur, kenapa sih perlu mengucap syukur? Yang pertama, kuasa pelipat gandaan. Mujizat terjadi. Jadi pentingnya bersyukur adalah ketika bersyukur, kuasa pelipat gandaan, mujizat terjadi. Yang kedua, poin kedua. Sama-sama berkata dengan saya, kuasa kemenangan. Kuasa kemenangan. Boleh dibantu bacakan kuasa kemenangan? Di 2 Tawarik 20 ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin, terima kasih. Kuasa kemenangan. Saudaraku, pada saat Bani Amon dan Moab ada, pada saat itu terjadi peperangan, hanya mereka bersorak-sorai menyanyi-nyanyikan pujian, saudaraku. Makanya saya percaya pujian itu berkuasa, saudaraku. Saat saudaraku datang ke tempat ini, saudaraku menyanyikan pujian, saudaraku. Menurut saya itu paling penting juga. Selain firman Tuhan penting, betul. Kesaksian penting menguatkan. Tapi semuanya pujian pun penting, saudaraku. Jadinya puji-pujian itu pun penting. Ketika ada masalah, kita menyanyikan pujian. Jangan setengah-setengah. Kita memuji Tuhan, tepuk tangannya setengah-setengah. Jangan. Ketika ada pujian, WL bilang angkat tangan. Puji Tuhan, angkat tangan, puji Tuhan, saudaraku. Ketika Bani Amon dan Moab menyerang, mereka mengangkat puji-pujian, nyanyian buat Tuhan. Mereka para musuh terpental, kalah, mujizat terjadi lagi. Datang ke tempat ini bukan hanya, ya udahlah rutinitas. WL bilang, mari kita menangis di kaki Tuhan. Ikut-ikutan aja, jangan seperti itu saudaraku. Resapi pujian, mulai hari ini sampai kapanpun saat kita datang ke tempat ini, resapi pujian yang ada, maka kuasa Tuhan akan turun dan menjamah masalah yang terjadi. Amin. Yang terakhir saudaraku, poin ketiga, saya nggak terlalu panjang menyampaikan ini. Poin ketiga adalah kuasa, kelepasan, dan keterikatan. Boleh dibantu baca dari Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin, terima kasih. Dalam kuasa kelepasan dan keterikatan, ketika engkau dan saya bersyukur, saya nggak tahu saudaraku, apa yang menjadi keterikatan engkau. Semua orang pasti tahu dirinya, apa sih yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi keterikatannya. Ketika engkau mampu bersyukur, seperti di firman Tuhan di Kisah Rasul 16 ayat 25 ini, ketika mereka mampu bersyukur, keterikatan, baik itu belenggu dosa, keterikatan sakit penyakit, keterikatan, wah saya masih sering rokok pak, keterikatan apapun juga, Tuhan yang akan melepaskannya. Ketika engkau mampu bersyukur, kuasa kelepasan dan keterikatan akan terjadi. Dan di firman ini, next slide, akan terakhir saya juga akan bahas apa sih yang Tuhan kendaki dalam kuasa bersyukur itu. Di dalam Kolose kita diminta berakar, dibangun, dan bertambah teguh dalam iman. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, tadi 3 kuasa dalam ucapan syukur kita sudah belajar. Yang pertama tadi apa? Kuasa pelipat gandaan.
Yang kedua adalah kuasa kemenangan. Yang ketiga adalah kuasa kelepasan dari keterikatan, saudaraku. Ketika saudaraku hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam Kolose 2 ini, hendaklah kamu berakar. Jadinya berakar di dalam Kristus. Jadinya kalau misalnya saudaraku lihat ya, tanaman kalau berakar itu masuk ke dalam tanah. Firman Tuhannya masuk meresap sampai ke bawah. Ketika ditarik itu susah, saudaraku. Tuhan ingin seperti apa sih anak-anak di tempat ini, di gereja ini, di generasi Yosua ini? Tuhan ingin berakar di dalam Yesus. Dibangun di atas Yesus. Bertambah teguh di dalam iman. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, sudah Tuhan tempatkan di tempat ini. Berakar bertumbuh di dalam Kristus. Jangan melihat ke kanan, ke kiri. Jangan melihat, oh gimana masalah. Berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Sebagai penutup, saya akan membahas ini saudaraku. Mungkin saudara pernah melihat, next slide, Fanny Crosby. Fanny Crosby ini adalah tokoh gereja yang banyak memberkati banyak orang, saudaraku. Dia menciptakan 8.000 lagu him. 8.000 lagu him. Saudaraku, Fanny Crosby ini lahir di 1820 dan meninggal di 1915. Fanny Crosby ini, saudaraku, terlahir tidak dalam keadaan utuh. Pada saat umurnya 8 bulan, Fanny Crosby ini kena sebenarnya penyakit kecil di matanya. Dan sebenarnya penyakit kecilnya itu bisa disembuhkan. Jadinya kayak alergi, saudaraku, bisa disembuhkan. Tapi pada saat di umur 8 bulan itu Fanny Crosby ternyata orang tuanya salah membawa dia ke dokter. Sehingga malpraktik terjadi. Dan di umur 8 bulan matanya itu dikasih pasta. Dan pasta itu yang membuat dia buta seumur hidup. Dan 8 bulan dia dikasih tahu bahwa akhirnya dia buta seumur hidup. Apa yang terjadi, saudaraku? Fanny Crosby selain dia lahir dari keluarga miskin di umur 8 bulan dinyatakan dokter bahwa karena penyakit malpraktik itu dia dinyatakan buta seumur hidup. Kemudian selang dari 3 bulan kemudian tidak habis masalahnya terjadi, saudaraku. Ayah dari Fanny Crosby ini dipanggil Tuhan. Wow. Dia terlahir dari keluarga miskin, dia mengalami malpraktek sehingga matanya buta. Kemudian 3 bulan kemudian Fanny Crosby ini ayahnya dipanggil Tuhan. Wow, saudaraku, apa yang terjadi? Sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bilang kok karya Tuhan kayak begitu ya. Kita tetap bersyukur. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Ibunya si Fanny Crosby ini jadi seorang pembantu. Karena dia tidak mampu merawat Fanny Crosby, akhirnya si Fanny Crosby ini dititipkan di neneknya. Dan apa yang terjadi? Dalam kemiskinan, semua orang berkata, tetangga-tetangganya berkata, tuh lihat tuh, Tuhan yang kamu sembah kok jahat banget sama hidupmu. Tuh lihatmu, Tuhan yang engkau puja jahat banget. Udah tahu miskin, diizinkan buta. Kemudian yang ketiga, ayahnya meninggal. Dan ibunya gak mampu ngerawat, akhirnya dititipin sama neneknya. Saudaraku, apa yang terjadi? Fanny Crosby tidak satu kata pun dia bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi Fanny Crosby tetap memuji Tuhan. Dan dia bisa menciptakan 8.000 lagu him. Ada yang pernah tahu lagunya, saudaraku? Salah satu lagunya, next slide. Pernah dengar? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru.
Roh Kudus. Sama-sama kita nyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saudaraku, dalam autobiografi yang saya lihat, kok bisa ya dia menciptakan lagu ini di tengah kebutaannya, di tengah tekanan hidupnya, orang tuanya meninggal, dia bisa bilang, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kok bisa ya? Aku warisnya Tuhan, aku udah ditebus sama Engkau Tuhan. Dia tetap bersyukur, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Dalam autobiografinya saya melihat juga, next slide, Fanny Crosby ini di umur 7 tahun, dia berjalan sejauh 41 kilometer untuk membeli Alkitab. Alkitab huruf Braille ya, yang untuk orang buta. Dia karena kepengen banget membaca Alkitab. Saudaraku, si Fanny Crosby ini dia jalan karena saking dia gak punya duitnya untuk naik kendaraan umum. Dia mengumpulkan duit untuk membeli Alkitab dan dia berjalan sejauh 41 kilometer. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Next slide. Beberapa wartawan di tengah kesuksesannya dia menciptakan 8.000 lagu him yang memberkati banyak orang. Wartawan bilang, ada salah satu wartawan dari anti kekristenan mau wawancarain dia, Fanny Crosby. Katanya Tuhanmu baik, katanya Tuhanmu luar biasa. Kenapa engkau dilahirkan di keluarga miskin? Kenapa orang tuamu diizinkan meninggal? Kenapa engkau diizinkan malpraktik sampai buta? Saudaraku, apa yang terjadi? Kata-kata Fanny Crosby ini banyak memberkati banyak orang dan orang bertobat karenanya. Dia bilang, jika aku diberi kesempatan untuk hidup kembali, aku akan tetap memilih untuk buta. Karena ketika mataku terbuka, pertama kali di surga, yang pertama kali aku lihat adalah penebusku. Saudaraku, tidak satu kata pun Fanny Crosby untuk mengutuki Tuhan. Tapi dia tetap bersyukur. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata dari 8.000 lagu him ini, beberapa tahun kemudian setelah meninggalnya Fanny Crosby, lagu Fanny Crosby ini diciptakan, dikembangkan di daerah Amerika. Dan beberapa tahun kemudian ada seorang anak muda. Dia kepengen datang ke gereja tapi dia gak punya teman, saudaraku. Terus pada saat anak muda itu tidak mengenal Tuhan. Dia mau datang ke gereja tapi gak punya teman. Anak muda itu kemudian dia datang ke gereja, dia duduk paling belakang. Dan pada saat duduk paling belakang, pada saat dia nyampe, ternyata kondisi gereja itu penuh, saudaraku. Dan si pemuda itu hampir keluar karena tidak dapat kursi, saudaraku. Dan tiba-tiba Asyir menahan, tunggu sebentar, saya carikan kursi buat kamu pemuda. Dan ternyata dibawalah kursi dari kayu untuk pemuda itu mendengarkan firman Tuhan. Dan tahu saudaraku, pemuda itu sebelumnya tidak pernah ke gereja, dia gak percaya Tuhan. Dan tiba-tiba dia duduk di ujung gereja dan dia mendengarkan kesaksian Fanny Crosby itu dari pengikut-pengikut tim pelayanannya Fanny Crosby. Dan dia mendengar lagu Fanny Crosby ini. Tiba-tiba pemuda itu, saudaraku, dijamah Tuhan, menangis dan dia duduk tersungkur di kaki Tuhan. Tahu saudara pemuda itu siapa? Billy Graham. Dan pemuda itu, Billy Graham, adalah tokoh karismatik yang membuat pergerakan karismatik sampai dengan saat ini. Dan saudara dan saya adalah hasil dari tokoh karismatik Billy Graham. Dari seorang yang buta, dari seorang yang gak dianggap, tapi dia bisa memberkati dan menjangkau jiwa, saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam pergumulan kita, saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Karena itu yang dikehendaki Allah. Setiap hidup berhubungan dengan Allah tidak berlaku lagi. Hari ini kau melepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas roh jiwamu. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.